Kenapa kemudian Netanyahu harus ngotot? Karena memang perang terhadap Iran itu mendapatkan dukungan mayoritas dari publiknya. Itulah kenapa narasi dia untuk selalu menggelorakan itu perang, perang, dan perang. Karena dia tahu publiknya setuju dengan perang ini. Berbeda tadi cerita dengan Amerika Serikat. Gitu. Jadi mereka melihat ini setuju. Nah ini masa lagi krusial bagi Netanyahu. Kalau Netanyahu udah sampai gagal, di sisi lain dia tuh lagi ngehadapin kasus dugaan korupsi. Ini jangan sampai dia bilang saya sudah jatuh dari kursi Perdana Menteri, habis itu jadi terdakwa kasus korupsi, itu jatuh tertimpa tangga ini. Angin segar perdamaian yang ditiupkan Amerika Serikat dan Iran tampaknya belum cukup kuat untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah. Alih-alih melunak, kesepakatan damai kedua negara juga direspons dengan sikap keras oleh Israel. Saya akan tanya ke dua narasumber, ke Mas Anton dulu deh. Gimana nih kalau melihat Israel di sini yang sebenarnya ya bisa dibilang berpotensi menggagalkan hubungan kedua negara ini dong untuk mencapai kesepakatan? Ya, jelas bahwa memang dari awal Israel yang selalu menunjukkan resistensi ingin berdamai. Kenapa? Apalagi misalnya ada klausa masukin wilayah Lebanon, gitu. Yang bagi mereka ini sebenarnya terpisah kan perangnya sama Iran. Kenapa harus Lebanon yang masukin? Tapi kan Iran masukin poin itu. Gitu. Jadi dan bagi saya resistensinya masuk akal ketika kita bicara konteksnya selalu politik domestik. Jadi kenapa Trump begitu, itu pasti kan rujukannya selalu ngomong tentang politik domestik. Begitu juga Israel. Kalau misalnya kita lihat, kenapa kemudian tadi Ben Gvir itu adalah bagian dari partai koalisinya Netanyahu, yang beda partai. Dan komposisi per hari ini itu dari 120 anggota parlemen Israel, itu udah 60-60, jadi 50-50. Jadi koalisinya pemerintah, itu udah nggak mayoritas lagi. Jadi kalau misalnya Ben Gvir ini saya ngelihatnya, wah ini jangan-jangan ancaman untuk hengkang juga nih. Kalau dia sampai hengkang, artinya apa? Kan Israel ini bakal dapat akan pemilu juga nih sama sekitar bulan Oktober November. Kalau misalnya koalisinya menjadi rapuh, artinya apa? Pemilunya dipercepat. Kalau pemilu dipercepat, udah hampir udah banyak prediksi yang bilang nih partainya Netanyahu ini akan nyungsep. Gitu. Jadi di satu sisi Netanyahu punya problem. Gitu. Kenapa kemudian Netanyahu harus ngotot? Karena memang perang terhadap Iran itu mendapatkan dukungan mayoritas dari publiknya. Itulah kenapa narasi dia untuk selalu menggelorakan itu perang, perang, dan perang. Karena dia tahu publiknya setuju dengan perang ini. Berbeda tadi cerita dengan Amerika Serikat. Gitu. Jadi mereka melihat ini setuju. Nah ini masa lagi krusial bagi Netanyahu. Kalau Netanyahu udah sampai gagal, di sisi lain dia tuh lagi ngehadapin kasus dugaan korupsi. Ini jangan sampai dia bilang saya sudah jatuh dari kursi Perdana Menteri, habis itu jadi terdakwa kasus korupsi, itu jatuh tertimpa tangga ini. Gitu deh. Jadi inilah kemudian bagi saya, kenapa kemudian resistensi yang dilakukan oleh Israel itu sangat serius. Kenapa? Karena itu memenuhi aspirasi tuntutan publik domestiknya. Ini enggak lagi dia bicara peduli, enggak. Ini lagi bicara tentang, dia akan ngomong tentang konstituen, ngomong tentang pemilu. Hari per hari ini yang namanya dukungan terhadap partai Likudnya Netanyahu makin lama makin turun. Kursi mereka makin lama makin turun di prediksinya. Jadi bagaimana kemudian dia ingin bouncing, ngomong tentang politik domestik. Itulah kenapa saya bilang lihat tuh, wah ini untuk mereka enggak. Ini ngomong tentang audiensnya adalah politik domestik. Itulah kenapa mereka cukup keras ya. Ben Gvir masuk itu cukup keras. Kenapa? Ben Gvir merasa wah sekarang dengan dia keras partainya itu kemudian dapat potensi peningkatan kursi parlemen. Jadi dua-duanya sama-sama melakukan penyelamatan muka ya Mbak Dina ya di publiknya sendiri begitu. Tapi bagaimana kalau kemudian Anda melihat keberadaan pasukan Israel di Lebanon bisa mengganggu normalisasi hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, Mbak Dina? Saya ingin kembali dulu ke masalah ini ya. Jadi banyak, saya pikir pemirsa juga banyak yang gemes nih. Israel ini kok nggak bisa diatur sama sekali ya? Kok nggak ada yang bisa menghukum dia gitu kan? Sebenarnya ini balik lagi ke akarnya. Apakah yang lebih kuat itu Amerika Serikat atau Israel? Kalau saya akan menyampaikan perspektifnya Iran, dalam perspektif Iran, yang setan besar itu Amerika, yang kecil itu Israel.
Sehingga sebenarnya ketika Amerika Serikat berperang sekarang melawan Iran dan Iran berusaha bertahan itu Iran tahu kalau Amerika Serikat bisa dilemahkan, Israel juga bisa dikalahkan. Nah, juga dari sisi bahwa orang-orang Amerika Serikat juga sekarang sudah bertanya-tanya kenapa kita yang harus mengeluarkan dana sedemikian besar untuk mendukung sebuah negara kecil nun jauh di sana. Jadi memang struktur politik di dalam negeri Amerika Serikat ini sejak berdirinya Israel ya 1948 itu memang sudah terkooptasi oleh pengusaha-pengusaha yang memang pro Israel sampai sekarang. Kita tahu bagaimana Trump itu untuk menang pemilu kemarin itu kan dapat duit 100 miliar US dollar ya dari Miriam Adelson, itu pengusaha kaya banget tapi sangat pro Israel. Nah, itu yang menyebabkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat meskipun tahu rugi secara untuk orang Amerikanya rugi, tapi tetap saja tetap saja memberikan dukungan kepada Israel. Nah, sehingga saat ini ketika pertanyaannya ini Israel kok dimasukkan dalam MOU gitu kan, sehingga justru berdampak berpotensi untuk menggagalkan, ya karena memang sebenarnya Israel dan Amerika ini memang satu paket dalam perspektif Iran gitu ya. Karena Iran itu punya kebijakan luar negeri sejak 1979 itu adalah menolong orang-orang tertindas di muka bumi, dan itu ada di undang-undangnya Iran. Nah, yang tertindas saat ini kan Palestina, ya kan? Nah, gimana caranya supaya nolongin Palestina? Berarti kan Israelnya yang harus ditundukkan. Gimana caranya supaya bisa menundukkan Israel? Ya berarti Irannya juga, Amerika Serikatnya juga terus dilawan. Nah, sehingga memang pencantuman Israel, Lebanon dalam MOU itu memang sangat strategis sih kalau dalam perspektif ini gitu ya. Dan ancaman Iran ketika kalau Lebanon masih belum dikosongkan dari tentara Israel gitu, kalau Lebanon masih diserang kita nggak mau lanjut, itu dalam kerangka ini gitu. Jadi tidak sekedar karena ada yang bilang ada apa sih kok nyebut-nyebut Lebanon aja, kok Gaza ditinggal misalnya kayak gitu ya. Sebenarnya ini dalam ngelihatnya harus zoom out seperti ini gitu ya. Oke, nah kita akan simak juga pernyataan dari Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir berikut ini. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. כל שבר או רחפן, כל טיל, כל ירייה שמשוגרת שנורית לעברנו, אנחנו צריכים להגיב עליה באופן חד משמעי, וכן, גם להגיב בדחיה. Tadi kita sudah menyimak ya Itamar Ben-Gvir yang gesturnya terlihat sangat jelas, sangat tegas di situ bagaimana respon yang kemudian akan diambil Iran terhadap pernyataan Israel itu tadi. Ya, karena sebenarnya kalau kita lihat ya, kan kita bicara tentang Lebanon Selatan itu ada wilayah buffer zone. Dan buffer zone sejak dari perang ini itu di akhir Maret itu diperluas oleh Israel. Israel itu masuk ke wilayah Lebanon Selatan itu sampai radius 5 km. Gitu. Jadi dia didudukin itu. Jadi memang satu, Israel punya kepentingan terhadap Lebanon Selatan, dan itu yang sebenarnya kan dikritik sama Trump. Udahlah, nggak usah lagi ketok-ketok apartemen orang kemudian Anda ngebunuh, udah serahin aja kepada Syria gitu. Jadi bagi saya apalagi kemarin misalnya ketika ada serangan bertubi-tubi ke Lebanon kan Iran sudah menyiapkan, Iran dan IRGC itu udah ngasih tahu kan bahwa kita akan melakukan serangan, dan itu yang kemudian dikasih pesan sama mereka, tolong jangan nyerang Iran. Makanya nggak lama kemudian kita bisa mendengar bahwa ada sinyal bahwa akan ada tanda tangan di hari Jumat ini. Ini yang bagi saya Iran tahu bahwa ini Israel nggak akan pernah tinggal diam, tapi ini adalah caranya mereka, gitu ya, caranya mereka untuk kemudian mengunci, menekan Amerika Serikat. Gitu. Jadi
bagi saya ini yang kemudian itulah kenapa kemudian kali ini walaupun misalnya Amerika selalu berkali-kali bilang Iran lemah secara militer, tapi walaupun Iran lemah secara militer, secara posisi ternyata Iran nggak lemah. Jadi saya menduganya bahwa ya Iran akan tetap saja bersiap-siap karena ada masih banyak senjata yang belum digunakan. Mereka kemarin dalam beberapa hari sebelum ada ya, sinyal penandatangan itu sudah melakukan persiapan untuk melakukan serangan kepada Israel. Itu yang dihindari oleh Amerika Serikat. Karena kalau misalnya itu terjadi meletus, ya bisa jadi kemudian Jumat ini mereset. Dan itu kan sebenarnya nggak dikehendaki oleh Trump. Gitu. Trump sangat menghindari dan itulah kemudian lagi coba baik-baikin. Jadi coba memastikan. Jadi memang kalau misalnya dibilang Amerika sudah mundur banyak, udah mundur banyak. Yeah. Ketika misalnya waktu awal saja perundingan, awal cuma ada Steve Witkoff sama Jared Kushner. Terus kata Iran, enggak yang dua ini dulu yang kemarin nikam saya. Tambah hanya kemudian J.D. Vance yang ikut. Itu kan permintaannya tahu posisinya J.D. Vance itu lah anti perang. Gitu. Jadi memang posisi Trump walaupun dia juga menggunakan tekanan militer, tapi di sisi lain dia mengakomodir nih permintaan-permintaan Iran yang tanpa kita perlu, oh Amerika kalah enggak, kita bisa lihat nih dari setiap apa yang dilakukan, gitu, termasuk ya sampai sekarang gitu. Jadi bagaimana kemudian sekalipun dia melakukan tekanan-tekanan, ya dia kemudian dia tahu bahwa Iran kemudian ketika ditekan dia tetap bisa melawan, gitu. Ini yang bagi saya, ya Iran sudah mau berhitung, Iran sudah akan melakukan persiapan. Ya mungkin perangnya hari ini nanti akan Israel sama Iran gitu. Jadi gara-gara apa? Gara-gara Lebanon. Karena Lebanon itu Hezbollah dalam hari ini itu bukan hanya sekedar proksi, tapi itu adalah salah satu alat utama Iran untuk meningkatkan deterrence di kawasan. Jadi dia memang kemudian dihitung. Karena apa? Karena ada salah satunya faktor Hizbullah. Gitu. Jadi memang Hizbullah ini bukan sekedar proksi biasa. Oke. Gitu. Mbak Dina, sikap keras kepala yang ditujukan oleh Israel ini tadi akan dapat menekan Trump untuk tidak memasukkan Lebanon dalam isi MOU nanti?